Hari ini tema kita adalah ini ya, Gideon. Kita akan bahas tentang Gideon. Gideon pahlawan yang lemah tapi dipakai Tuhan. Seberapa banyak dari saudara-saudara yang mengenal tokoh Gideon ini? Sudah pernah dengar? Harusnya hampir semua mungkin harusnya udah pernah dengar lah ya, Gideon familiar. Apalagi kalau saudara-saudara sekolah minggu pasti tahu ceritanya. Nah, saudara, di awal saya mau tanya, kalau Tuhan meminta saudara untuk melakukan sesuatu yang sulit, apa respon saudara? Kira-kira kalau ada Tuhan minta nih ngomong sama saudara untuk melakukan sesuatu gitu ya, yang sulit, apa respon saudara? Nggak bisa, menolak. Aduh Tuhan, yang bener aja begitu mungkin ya. Masa nggak bisa, saya nggak bisa begitu ya. Mungkin waktu Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang sulit, kita respon pertama mungkin bertanya, apa mungkin begitu ya. Kayaknya enggak deh, saya nggak bisa Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang seseorang yang merasa dirinya terlalu kecil dan tidak mampu gitu ya. Tetapi Tuhan justru memakainya untuk sesuatu yang besar. Namun namanya adalah Gideon. Nah, mari kita bersama-sama melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kita akan lihat dari Hakim-Hakim 6. Memang pasalnya ini panjang, ayat 1 sampai 40, dan sore hari ini kita tidak akan baca semuanya, ya karena banyak sekali. Nanti kita mau perhatikan beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, kita akan lihat dulu ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Oke. Ayat ke-11 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama ya, bagian firman Tuhan ini, ayat 11 sampai 13. Mari kita membacanya, 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin milik Yoas dari kaum Abieser. Gideon, anaknya, sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Nah, saudara, di sini kita melihat kita melihat bagaimana Gideon pertama kali dipanggil, berjumpa dengan, di sini disebutkan ya, di dalam ayat yang ke-11, kemudian datanglah malaikat Tuhan gitu ya. Malaikat Tuhan berbicara kepada Gideon. Hari ini memang kita tidak membahas siapa malaikat ini. Sebenarnya ada pembahasannya, tapi kita nggak bahas hari ini ya karena waktu. Nah, di bagian firman Tuhan yang kita baca di sini adalah panggilan yang Allah berikan kepada Gideon. Beberapa hal yang kita akan bersama-sama lihat. Yang pertama, dikatakan Gideon bersembunyi. Saudara, mari kita perhatikan di ayat yang ke-11 dikatakan di situ ya, malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra milik Yoas dari kaum Abieser. Gideon, anaknya, sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Saudara, waktu saudara baca ini aneh nggak sih? Aneh nggak? Saudara, tahu nggak biasanya orang mengirik gandum itu di mana? Tahu gandum? Tahu ya? Biasanya orang mengirik gandum itu di mana? Di pabriknya ya, kalau sekarang di pabriknya ya, betul ya. Tetapi kalau di sini ada informasinya mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kan aneh ya, ini kan lagi ngambil gandum, kok di tempat pengirikan anggur. Nah, supaya
bersembunyi supaya nggak ketahuan. Biasanya, umumnya orang itu mengirik gandum di tempat yang terbuka. Supaya apa? Supaya anginnya itu bisa membantu memisahkan bulir gandum dari sekamnya. Jadi seharusnya di tempat yang terbuka. Tetapi di sini, Hakim-Hakim 6 mencatat bahwa Gideon itu ternyata bersembunyi. Nah, saudara, kenapa Gideon bersembunyi? Takut sama orang media. Iya ya. Mereka bersembunyi, takut karena nanti dijarah, diambil orang media. Nah, saudara, yang kedua, kita juga melihat di sini bagaimana malaikat Tuhan ini memanggil Gideon. Dikatakan bahwa di ayat 12 ya, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Ini yang dikatakan ya, waktu dipanggilnya, hai pejuang yang gagah berani. Pertanyaannya, kenapa Tuhan memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani? Padahal kenyataannya Gideon ngapain? Sembunyi. Di ayat sebelumnya dikatakan Gideon sembunyi, tetapi di ayat selanjutnya malaikat Tuhan mengatakan, hai pahlawan yang gagah berani. Ini nggak sinkron kan ya kesannya ya. Kalau memang dia pahlawan, kok dia sembunyi? Kalau memang dia gagah berani, kan gagah berani gitu ya. Kira-kira orang gagah berani itu sembunyi nggak? Enggak. Tetapi ternyata di sini Alkitab mencatat Gideon sembunyi. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani? Kenapa kira-kira? Saudara bayangkan ya, jika saudara lagi sembunyi, mungkin lagi ketakutan karena tadi mau diserang atau takut diambil, dijarah, begitu ya, lagi ketakutan. Lalu seseorang datang dan menyebut saudara, hei pemberani. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Masa sih ya? Masa sih? Lu jangan ledek deh. Udah jelas-jelas gue lagi sembunyi, lu bilang pemberani lu. Kurang ajar yang ledek lu ya. Begitu mungkin ya. Wah ngenyek nih ya. Iya saya tahu, saya siapa. Begitu seperti itu. Nah tetapi tentu kan Tuhan tidak bermaksud seperti itu. Tuhan tidak mengatakan, hai pahlawan gagah berani untuk ngeledek Gideon. Untuk nyindir Gideon. Mungkin kalau kita manusia kita melakukan itu. Tetapi Tuhan tentu tidak. Pertanyaannya kenapa? Gitu ya. Saudara, ada beberapa alasan mengapa Tuhan di sini memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Padahal kenyataan dia takut. Yang pertama, saudara, karena Tuhan melihat berdasarkan rencananya. Jadi Tuhan tidak melihat Gideon saat itu. Kalau Tuhan melihat Gideon saat itu, maka jelaslah bukan seorang pahlawan, bukan seorang yang gagah berani. Karena dia bersembunyi. Tetapi Tuhan melihat dia di dalam rencananya ke depan. Kalau kita kan sudah baca ya, jadi kita tahu apa yang akan terjadi. Nah Tuhan melihat ke depan rencananya, Tuhan akan menjadikan Gideon seorang pahlawan. Karena itu di sini malaikat mengatakan pahlawan yang gagah berani. Yang kedua karena Tuhan yang akan menjadikannya kuat. Ya. Di sini Gideon bukan orang yang kuat, tetapi Tuhan yang akan menjadikan Gideon kuat. Dan yang ketiga, saudara, karena Tuhan memang mau memilih dan memakainya. Jadi bukan masalah siapa Gideon, bukan masalah seperti apa Gideon, tetapi memang Tuhan mau memilih dan memakai Gideon. Makanya Tuhan menyatakan, hai pahlawan yang gagah berani. Saudara, dalam kita melayani Tuhan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak melihat siapa kita, apa yang kita bisa.
Gitu ya. Kita bisa melayani, kita bisa melakukan sesuatu bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, tapi karena memang Tuhan Allah yang memampukan setiap kita. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membantu kita, Tuhan yang memampukan kita sehingga bisa melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Nah, saudara, kita melihat di sini pernyataan dari Tuhan kepada Gideon. Ya, pernyataan ini memberikan pemahaman kepada Gideon nantinya bahwa Tuhan memang memilih dia sebagai pahlawan gagah berani. Bukan karena Gideonnya, tapi karena Tuhannya. Nah, saudara, saat Allah memanggil Gideon, maka di sini apa respon dari Gideon? Saudara, kalau kita perhatikan ayat 13 dikatakan, jawab Gideon kepadanya, maaf Tuhan, ya, jika Tuhan menyertai kami, kenapa semuanya ini menimpa kami? Apa yang menimpa? Kita bisa lihat di ayat 1 sampai ayat ke-6. Di situ dikatakan, namun orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Media selama 7 tahun. Dan cengkraman orang Media semakin kuat atas Israel. Oleh karena orang Media, orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, gua-gua, kubu-kubu bagi dirinya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, serta orang-orang dari timur dan maju menyerang mereka. Orang-orang itu berkemah di daerah mereka dan memusnahkan hasil bumi sampai dekat Gaza. Bahan makanan tidak dibiarkan tersisa sedikit pun di Israel, juga domba dan lembu ataupun keledai. Bahkan orang-orang itu maju dengan ternak dan kemah mereka bagaikan belalang yang sangat banyak. Jumlah mereka beserta unta, mereka tidak terhitung banyaknya. Mereka datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Media itu, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Nah, jadi Gideon melihat kenyataan. Malaikat tadi bilang, Tuhan menyertaimu. Hei, maaf. Ini saya yang salah dengar atau bagaimana ya? Kalau memang Tuhan menyertai, tapi kenapa kami mengalami ini? Mungkin saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah berkata, katanya Tuhan baik, tapi kenapa saya mengalami ini? Kenyataannya berbeda nih sama firman Tuhan nih. Nggak sinkron. Kenapa? Lalu Gideon melanjutkan dalam ayat 13 ya, dikatakan, di manakah segala perbuatan ajaib yang diceritakan nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara, di sini Gideon mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan kami. Jadi di sini ada keraguan. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang pergi meninggalkan bangsa Israel? Saudara, apakah Tuhan pergi meninggalkan bangsa Israel? Nggak ada yang berani bilang iya ya. Tidak ya. Saudara, tidak. Bukan Tuhan, tapi siapa? Kita perhatikan Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-10. Ayat ke-10, jadi ayat 9 dan 10 begitu ya. Tapi kita langsung baca ayat ke-10, dikatakan, aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, jangan kamu menyembah ilah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi, dikatakan apa? Kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Saudara-saudara, jadi di sini sebenarnya Tuhan sudah sampaikan. Kenapa ini terjadi? Kenapa orang Midian menyerang? Kenapa makanan dirampas? Kenapa orang Israel akhirnya melarat? Bukan seperti yang Gideon pikirkan. Tuhan meninggalkan, bukan. Tetapi Tuhan sudah katakan melalui nabinya, karena kamu tidak mendengarkan firman-Ku.
Bangsa Israel lah yang meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Saudara-saudara, bagaimana setiap kita mungkin sering meragukan Tuhan saat menghadapi masalah. Saudara, seperti Gideon, kita mungkin sering berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita ketika kita mengalami kesulitan. Padahal bisa jadi Tuhan sedang bekerja melalui keadaan itu. Gideon menganggap Tuhan itu tidak bersama dengan mereka karena mereka berada dalam tangan orang Midian. Tetapi sebenarnya Tuhan memakai situasi itu untuk apa? Mendisiplin. Ya, saudara, di sini kita melihat kembali berulang ya pola yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Ya, kalau 2 minggu lalu mungkin saudara sudah mendengar ya, bagaimana ada hakim-hakim diangkat, mereka bertobat, begitu ya, Tuhan memulihkan, lalu terjadi lagi di sini. Bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan menghukum, mereka berseru, lalu dipanggillah hakim. Berulang lagi, berulang lagi. Saudara, masalahnya di mana? Masalahnya seperti dalam Hakim-Hakim 1 yang pertama kali yang lalu ya kita sudah bahas. Orang Israel itu menyesal tetapi hanya menyesal. Menyesal karena sudah melakukan sesuatu yang salah, dosa. Tetapi mereka tidak bertobat. Mereka melakukannya lagi, mereka melakukannya lagi, melakukannya lagi. Saudara-saudara, waktu Gideon di sini bertanya, kalau memang Tuhan menyertai kami, kenapa ini terjadi? Saudara, lalu respon Tuhan apa? Apakah Tuhan marah? Kita bisa lihat ayat 14. Saudara, mari kita perhatikan ayat 14. Dikatakan, lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ini yang lagi meragukan Tuhan nih, lagi nanya nih. Tuhan kok ini kenapa begini? Tuhan malah bilang pergi. Bukankah aku yang mengutus engkau? Saudara, di sini Tuhan memanggil Gideon yang meragukan Tuhan, yang mempertanyakan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, saudara, kalau kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-15, ini jawaban dari Gideon, dia bilang lagi begini kan ya, maaf Tuhan, maaf lagi nih, tadi udah maaf ya dia, maaf Tuhan, ini lagi, maaf Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihatlah kaumku yang terkecil di antara suku Manasye dan aku ini yang termuda dalam rumah ayahku. Saudara, jadi Gideon ini juga merasa bahwa nih yang benar, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini dari kaum yang kecil, bahkan dia yang paling muda. Ada yang mengatakan bahwa dia nggak punya apa-apa, begitu ya, miskin, nggak. Dengan apa aku akan menyelamatkan bangsa ini? Nggak bisa Tuhan, tidak bisa. Ya, jadi dia nggak yakin lagi, meragukan apa yang Tuhan sudah katakan. Tapi di ayat 16 dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Jadi di sini kita melihat Allah mengutus dan Allah menyertai. Gitu ya. Allah mengutus Gideon untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Dan di sana Allah menyertai. Karena ya Gideon bukan siapa-siapa. Seperti yang tadi Gideon katakan. Aku hanya orang kecil dari kaum yang kecil. Ya. Tetapi Tuhan
mau memakai Gideon. Saudara-saudara, Gideon benar dalam menyadari bahwa dia tidak bisa menyelamatkan bangsa Israel dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa kekuatannya akan menyertai Gideon. Dan kita melihat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 27. Mari kita memperhatikan ya. Kita lengkap beberapa ayat ya. Kita fokus di ayat 25 sampai di 27. Saya akan bacakan, malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan milik ayahmu, lembu jantan kedua yang berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal milik ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu, tersusun rapi di bagian tertinggi kubu pertahanan itu, lalu ambillah lembu jantan yang kedua tadi, dan persembahkanlah kurban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan dilakukannya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang kota itu, ia tidak melakukan pada siang hari tetapi pada malam hari. Nah, saudara, setelah Allah memanggil, Allah berfirman, memberikan perintah di sini. Ya, perintahnya adalah untuk menghancurkan mezbah, ya, dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara, di zaman itu penyembahan kepada Baal itu sangat kuat, bahkan di antara orang-orang Israel. Begitu, karena itu tadi di awal dikatakan bahwa bangsa Israel itu menyembah kepada berhala. Saudara, apa yang Gideon lakukan ini bukanlah sesuatu yang tugas yang mudah. Ini sesuatu tugas yang berat, yang beresiko besar. Berarti Gideon itu harus menentang kepercayaan umum di komunitasnya sendiri. Ya. Bahkan keluarganya. Nanti kita akan lihat. Nah, saudara, dan di sini Gideon melakukannya di malam hari. Karena apa, saudara? Kenapa Gideon melakukannya di malam hari? Apakah ini menunjukkan iman atau ketakutan dari Gideon? Ketakutan? Menunjukkan iman atau ketakutan dari Gideon? Saudara, tadi dikatakan di ayat yang ke-27 begitu ya. Tetapi karena takut pada kaum keluarganya dan orang-orang kota itu, gitu ya, makanya dia melakukan pada malam hari. Jadi di sana memang Gideon ada rasa takut. Ya. Nah, rasa takut itu wajar, tetapi kita melihat dia tetap taat. Dia tetap mau melakukannya, walaupun takut, walaupun dia sadar, ini yang lagi dilawan ini bukan cuma beberapa orang, tetapi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Jadi ada ketakutan, tetapi di sini juga menunjukkan bahwa iman Gideon itu masih bertumbuh. Dia masih bertumbuh di tengah-tengah ketakutannya, tetapi dia percaya, oke, Tuhan bilang, Tuhan akan menyertai aku. Oke, saya lakukan. Tapi saya lakukan di malam hari. Ya, saya lakukan di malam hari, diam-diam dia bawa 10 orang, ayo kita runtuhkan, kita hancurkan, kita buat mezbah bagi Tuhan, kita bawa. Betul, di satu sisi kita melihat ada rasa takut, tetapi di satu sisi kita melihat ada ketaatan. Dan apa yang membuat ini, yang mendorong Gideon adalah iman. Iman yang masih bertumbuh. Nah, saudara, ini yang Tuhan perintahkan pertama, hancurkan berhala itu, gitu ya. Dan saudara, ternyata keberanian yang Gideon lakukan ini memicu keberanian orang lain. Yaitu siapa? Ayahnya sendiri. Saudara, di sini kita bisa lihat
di ayat yang ke-30, gitu ya, 30 dan 31. Dikatakan, sesudah itu orang-orang kota itu berkata kepada Yoas, "Bawa anakmu keluar, ia harus mati, sebab ia telah merobohkan mezbah Baal dan menebang tiang berhala yang di dekatnya." Namun jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, "Kamu mau membela Baal atau kamu mau menyelamatkan dia? Siapa yang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia membela dirinya setelah mezbahnya dirobohkan." Jadi ayahnya sendiri akhirnya ngomong gitu ya, kalau memang dia Allah, Baal ini Allah, biar dia bela diri sendiri. Nggak perlu kita yang bela. Berani ngomong, begitu ya. Jadi apa yang Gideon lakukan ini akhirnya menginspirasi yang lain juga untuk berani melakukan sesuatu. Dan ayahnya berani mengatakan demikian. Nah saudara, kalau di sini kita menarik ke dalam kehidupan kita ya. Saudara, mungkin kita nggak punya patung-patung berhala seperti yang dalam kisah Gideon. Tetapi ada berhala-berhala modern. Apa aja berhala-berhala modern, saudara? Handphone. Ya handphone nggak boleh ketinggalan mungkin ya. Wah rasanya gelisah, sakit kepala, handphone saya mana gitu kan ya. Bangun pagi yang pertama dilihat adalah handphone. Mata belum melek pun cari handphone. Enggak, saya cari handphone buat baca Alkitab kok. Oh ya udah, gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ada berhala yang lain, uang, yang kita sembah, yang kita merasa kalau tanpa itu kita nggak bisa hidup. Ya betul sih ya, kalau nggak punya uang mau gimana mau beli makan sih, betul. Tetapi akhirnya membuat kita lupakan Tuhan atau berhala-berhala yang lain. Gitu ya. Kalau memang ada berhala-berhala yang lain, sama seperti Gideon, mari kita hancurkan itu. Ya, jangan biarkan kita terikat oleh berhala-berhala itu. Biarlah setiap kita boleh berani mentaati Tuhan dalam lingkungan yang menolak iman kita. Saudara-saudara, kita tinggal di tengah-tengah dunia yang seringkali bertolak belakang dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, saat kita berusaha untuk jujur, tetapi orang lain berkata, kalau kamu jujur, maka kamu tidak akan pernah bisa untung. Kalau kamu jujur, kamu nggak akan bisa sukses. Nggak apa-apa lah ya. Kamu curang sedikit, bohong sedikit. Semua orang juga melakukan. Saudara, beranikah kita menentang, melawan hal-hal seperti ini? Mungkin kita berpikir susah. Kalau ngomong gampang. Kalau Mekel ngomong gampang, kalau Mekel nggak ngalamin, nggak jualan kan? Kalau Mekel nggak kerja kan? Mungkin ada dan antara saudara yang berkata seperti itu. Saudara, tetapi ini firman Tuhan, yang saya sampaikan firman Tuhan. Apapun alasan kita, ini adalah firman Tuhan. Sama seperti Allah berfirman kepada Gideon. Gideon punya alasan untuk berkata, enggak lah Tuhan susah, enggak bisa. Tapi Tuhan bilang apa? Aku mengutus engkau dan aku menyertai engkau. Biarlah setiap kita boleh memiliki keberanian itu. Nah saudara, kita masuk ke yang selanjutnya, yang sering kali digunakan banyak orang untuk sebagai acuan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Saudara, mari kita memperhatikan Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai 40. Ini perikop yang berbeda, begitu ya, masih lanjutan. Jadi di sini Gideon diminta untuk memimpin ya bangsa Israel untuk melawan Midian. Kalau tadi kan baru menghancurkan patung berhala. Nah, ini untuk melawan. Mari kita memperhatikan ayat 36 sampai 40. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan, maka aku akan menaruh guntingan bulu domba di atas tempat pengirikan.
apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tetap kering, aku akan mengetahui bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Lalu terjadilah demikian. Keesokan harinya pagi-pagi ia bangun dan meremas guntingan bulu itu. Ia memeras dari guntingan bulu itu air embun, secawan penuh air. Kemudian Gideon berkata kepada Allah, janganlah kiranya murkamu menyala-nyala terhadap aku. Bila aku berbicara lagi sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengulangi percobaan dengan guntingan bulu itu. Kiranya guntingan bulu itu saja yang kering, sedangkan di seluruh tanah itu ada embun. Demikianlah dilakukan oleh Allah pada malam itu. Hanya guntingan bulu itu yang kering, sedangkan di seluruh tanah itu ada embun. Nah, saudara-saudara, di sini Gideon minta tanda dari Tuhan dengan bulu domba. Meskipun di sini Tuhan udah ngomong langsung ya, Tuhan sudah sampaikan, tapi Gideon masih ragu. Sama nih ya, di awal dia ragu, di tengah dia ragu. Bahkan dia meminta tanda itu 2 kali. Pertama bulu domba basah, lalu minta bulu dombanya kering. Nah, dan yang luar biasa ternyata Tuhan kabulkan. Saudara-saudara ya, Tuhan ngikutin. Oke, saya kasih dah ya, sebagai tanda. Nah, menurut saudara, apakah meminta tanda dari Tuhan itu baik atau tidak? Imannya kurang. Oke. Minta tanda itu baik atau tidak? Bisa baik, bisa tidak. Saudara, siapa yang pernah berdoa sama Tuhan minta tanda? Pernah? Pernah? Oke. Tuhan, kalau memang Tuhan setuju, ini rencana Tuhan, tolong supaya berikan tanda ini, gitu ya. Kan ada kan ya, Tuhan kalau memang saya harus bekerja di tempat ini, tolong Tuhan HRD-nya telepon saya saat ini. Habis nge-play di banyak tempat misalnya, habis wawancara, terus bingung ya. Ada yang pernah berdoa seperti itu? Tapi mungkin ada, saudara, mungkin ada, begitu ya. Dan saya lupa ya, saya dulu waktu SMA, begitu SMP, apakah saya pernah berdoa juga seperti itu, begitu ya. Tapi seringkali ada banyak orang yang meminta tanda. Pertanyaannya baik atau tidak? Biasanya patokannya adalah bagian ini. Gideon saja minta tanda. Kan seperti itu ya. Gideon saja minta tanda, Tuhan kasih tanda. Kita harus hati-hati. Saudara, kita harus hati-hati. Mari kita mengingat tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Oke, Matius 4 ayat 5-7. Ya, ketika iblis meminta Yesus untuk menguji Allah dengan meminta suatu tanda. Di situ ada ya. Dan Yesus menegurnya. Nah, lalu apa yang terjadi? Kalau memang meminta tanda itu bukanlah sesuatu yang baik atau tidak melulu sesuatu yang baik, tapi bagaimana dengan kisah Gideon ini yang jelas-jelas minta tanda 2 kali lagi? Kan udah dikasih sekali. Kalau kita misalnya tadi ya, kalau memang Tuhan minta saya ini, HRD telepon sekarang, telepon HRD-nya. Oh udah akan pastikan kita langsung terima, oh ini. Ya memang ini, yang ini nih, oke. Begitu kan. Tapi Gideon sampai minta 2 kali. Saudara di sini, Gideon secara khusus meminta Allah untuk menunjukkan bahwa dia bukan bagian dari kekuatan alam. Seperti dewa-dewa lain. Tetapi berdaulat atas seluruh kekuatan alam. Dengan kata lain, Gideon tidak sedang mencari tanda-tanda kecil untuk membantunya membuat keputusan. Oke, yang mana nih ya Tuhan ya, yang mana ya yang Tuhan ya. Ia benar-benar ingin memahami hakikat dari Allah. Siapa itu Allah? Saudara, kita harus mengingat bahwa pada saat itu Gideon tuh tidak memiliki Alkitab seperti kita. Gitu ya, kita nggak punya Alkitab.
seperti yang kita miliki saat ini, maupun banyak sarana kasih karunia yang lain yang kita miliki saat ini. Misalnya kita bisa dengar firman Tuhan, ya, kita bisa mengikuti persekutuan seperti ini, saat ini kita membaca firman bersama-sama. Ia secara khusus meminta Tuhan untuk meneguhkan tempat-tempat di mana imannya masih lemah dan belum sepenuhnya terinformasi. Kita tidak bisa menggunakan kisah ini sebagai pembenaran untuk meminta tanda-tanda atau sinyal-sinyal dalam membuat sebuah keputusan. Yang mana ya Tuhan, kalau memang ini Tuhan tolong kasih tanda ke saya. Gideon tidak melakukan hal itu. Ia meminta dari Allah untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Siapa dia yang mengutus Gideon? Siapa dia yang akan menyertai Gideon? Siapa dia yang akan bersama-sama mengalahkan orang-orang Midian? Itu yang sedang Gideon minta. Oleh karena itu, ini bukan tentang cara membuat keputusan, tetapi tentang bagaimana kita perlu meminta Allah untuk memberikan gambaran yang lebih besar tentang siapa dia. Di sini kita melihat memang iman dari Gideon masih bertumbuh. Jadi saudara-saudara, betul di sini Gideon minta tanda, tetapi minta tandanya bukan seperti kita. Tuhan yang A atau yang B. Ini bukan pilihan ganda, begitu ya. Bukan sedang membuat keputusan-keputusan seperti itu. Tetapi Gideon ingin benar-benar menyadari siapa dia. Itu yang Gideon minta lakukan. Ya. Jadi janganlah kita gunakan kisah ini sebagai alasan untuk selalu minta tanda sebelum bertindak. Ya. Biarlah kita boleh percaya akan firman Tuhan, lebih memilih percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita secara lengkap, saudara-saudara. Ya, di mana Tuhan memberikan petunjuknya kepada setiap kita melalui firman Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, saat kita merenungkannya sungguh-sungguh, maka kita akan semakin tahu mana yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat. Jadi biarlah kita boleh menggunakan Alkitab sebagai petunjuk utama kita. Bacalah, renungkanlah, dengarkan firman dengan baik, supaya kita boleh semakin mengenal kehendaknya. Mungkin kita pernah mengalami keraguan, tapi biarlah kita tetap beriman, berpegang kepada firman Tuhan, kepada Allah. Nah, saudara-saudara, yang kita pelajari di sini, Tuhan tidak memilih orang sempurna, tetapi orang yang mau taat. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah cari orang sempurna, karena tidak ada. Hanya Allah yang sempurna. Yang Allah cari adalah orang-orang yang taat. Yang kedua, Gideon awalnya ragu, tetapi Tuhan membangun imannya secara bertahap. Sampai pada akhirnya dia bisa memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan Midian. Dan yang ketiga, Tuhan bekerja dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Tetapi kita harus percaya bahwa Dia menyertai setiap kita. Kalau saudara merasa lemah, saudara merasa kecil, jangan menyerah, jangan putus asa. Kalau Tuhan mengutus saudara melakukan sesuatu, Tuhan akan menyertai saudara dan Tuhan akan memampukan saudara. Percayalah selalu dan bersandarlah kepada firman Tuhan. Berapa saat kita akan ngobrol begitu ya. Mari kita merefleksikan lebih dalam. Saudara, di sini ada beberapa pertanyaan. Bagian mana dari kisah Gideon yang paling kalian rasakan dalam hidup? Yang kedua, bagaimana kita bisa lebih percaya kepada Tuhan dalam kelemahan kita? Dan yang ketiga, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan minggu ini untuk lebih taat kepada Tuhan?